Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Putri Amalia, mahasiswi semester 5 jurusan manajemen. Oke, kali ini kita akan membahas soal segala hal yang berkaitan dengan dunia kerja. Jadi yang akan saya bahas pada hari ini yaitu tentang K3. Siapa sih yang nggak tahu K3? Jadi buat teman-teman yang sudah bekerja, K3 ini bukan lagi hal yang asing untuk didengar. Jadi nggak usah banyak cerita-cerita lagi, kita akan bahas mengenai K3. Baik, jadi kita akan membahas tentang pengertian K3 menurut WHO. Jadi menurut WHO, K3 ialah sebuah upaya untuk memelihara dan juga meningkatkan kesehatan fisik tubuh kita, serta meningkatkan kesehatan mental pekerja dan juga meningkatkan kesehatan sosial pada setiap para pekerja yang ada. Dan K3 menurut OHSAS 18001/2007, K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja merupakan sebuah kondisi dan faktor yang berdampak pada keselamatan dan kesehatan para ketenaga kerjaan maupun orang lain yang menyangkut atau yang berada di sekitar lingkungan pekerjaan tersebut. Dan di sini ada juga nih tujuan dari K3. Yang pertama, melindungi dan menjamin kesehatan dan keselamatan kerja dan setiap orang yang bekerja. Yang kedua, menjamin agar sumber dari setiap produksi dapat digunakan dengan aman. Terus yang ketiga ada meningkatkan kesejahteraan dan produktif nasional. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih sejarah dari K3 di Indonesia. Dan ini bermula ketika Belanda hadir ke Indonesia pada abad ke-17. Saat itu, permasalahan keselamatan kerja di Indonesia mulai terasa untuk melindungi modal yang ditanam untuk industri. Dan saat itu, jumlah kettle up yang dipakai industri Indonesia hingga muncullah undang-undang tentang kerja kettle up di tahun 1853, di mana penggunaan kettle up terus bertambah. Hingga pada tahun 1898, jumlahnya sudah mencapai ribuan kettle up yang digunakan. Dan pada tahun 1953, dilakukanlah survei oleh seorang ahli dari International Labour Organization (ILO), yaitu Dr. Chris Evanson, di mana hasil survei tersebut menyatakan bahwa inspeksi industri dilakukan hanya oleh Departemen Perburuhan, yakni Jabatan Pengawas Perburuhan, dan ternyata Departemen Kesehatan hanya berfungsi sebagai konsultan. Dasar inspeksi ialah beberapa peraturan dan perburuhan dan Village Ordinance dan Reglement VO yang dibuat pada tahun 1930, dicabut pada tahun 1970 dengan diumumkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Dan seiring berjalannya waktu, penerapan SMK 3 di Indonesia mengalami terus perubahan dan kemajuan. Di antaranya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang di dalamnya mengatur tentang wajibnya penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Dan selain itu, Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 juga telah direvisi menjadi PP Nomor 50 Tahun 2012 yang mengatur tentang penerapan SMK 3 di Indonesia. Oke, terus kita akan membahas lagi lanjutan dari materi tadi K3. Di sini ada syarat-syarat dari K3 dan yang pertama ada pengendalian faktor fisika dan faktor kimia agar berada di bawah NAB. Terus yang kedua ada pengendalian faktor biologi, agronomi dan faktor psikologi kerja agar memenuhi standar. Dan yang ketiga ada penyediaan fasilitas kebersihan dan sarana higienis tempat kerja yang bersih dan juga sehat. Dan terus ada nih lagi penjelasan dari K3 yaitu APD. Nah ini nih yang paling penting dari K3. Apa sih APD? Jadi APD itu adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang, di mana fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Dan juga ada beberapa macam APD atau jenis-jenis APD seperti pelindung kepala, pelindung mata atau muka, telinga, pelindungan telinga, terus pelindungan pernafasan, pelindungan tangan, kaki, terus ada juga pakaian pelindung dan juga pelampung. Terima kasih.